Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-135. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di kediaman penguasa kota, puluhan ahli menekan agar keadilan ditegakkan terhadap Ye Yunfei. Namun seorang tetua mengungkap kekuatan Ye yang mampu membunuh 7 ahli tingkat tinggi, membuat semua terdiam meski ketidakpuasan tetap membara. Saat Ye Yunfei memimpin pasukan menyerbu kota Tianxiu, ia menghancurkan musuh dengan kekuatan luar biasa dan meraih kemenangan besar, lalu melanjutkan penaklukan hingga wilayah timur pulih. Di tengah kemenangan, terungkap penculikan Xia Feiyan oleh sosok misterius, memicu tekad Ye untuk menyelamatkannya. Sementara itu, ia terus memperkuat pasukan dan membina Cui Tiangguo hingga menembus tingkat tinggi. Namun ancaman baru muncul saat ras iblis kuno mengeluarkan hadiah besar, memancing ribuan ahli kuat ke benua Tianxuan, sementara kehancuran mulai menyebar, menandakan badai besar yang akan datang. Nishihara, kota Tianxiu, berada dalam suasana yang tenang namun penuh kesiapsiagaan, seolah-olah badai besar tengah menunggu waktu yang tepat untuk kembali datang. Selama periode ini, pasukan Ye Yunfei yang berjumlah 600.000 orang telah ditempatkan di kota Tianxiu untuk beristirahat dan memulihkan diri, mengisi kembali tenaga setelah serangkaian pertempuran besar yang mengguncang seluruh wilayah. Setiap hari, Cui Tiangguo dengan disiplin tinggi menginstruksikan 60.000 prajurit kepercayaannya untuk berlatih formasi pertempuran Gengjin Harimau Putih, sebuah formasi yang kini menjadi tulang punggung kekuatan tempur mereka. 10.000 orang membentuk satu formasi pertempuran, dan total ada 6 formasi pertempuran yang terus dilatih tanpa henti. Setelah melalui beberapa pertempuran besar, ke-6 formasi pertempuran geng metal Harimau Putih ini sekarang mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Gerakan mereka semakin selaras, serangan mereka semakin mematikan. Sementara itu, lebih dari 4.000 siswa di Akademi Penjaga juga berlatih formasi pembunuh setiap hari, menajamkan kemampuan mereka hingga mencapai tingkat yang menakutkan. 3 tetua dari pos penjagaan dan 5 tetua biasa juga bergabung dalam pertempuran, menjadi bagian dari pasukan tempur, memperkuat fondasi kekuatan mereka. Susunan senjata pembunuh yang dibentuk oleh Akademi Penjaga kini sangat kuat, mampu melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, seolah-olah setiap gerakan membawa bayangan kematian. Setiap kali Cui Tiangguo melihat orang-orang dari Akademi Penjaga berlatih formasi pembunuh, dia diam-diam merasa takjub, menyadari bahwa bahkan dirinya pun tidak akan berani menghadapi formasi pertempuran ini secara langsung. Tiba-tiba, suasana tenang itu berubah. Beberapa pesawat ruang angkasa terbang cepat dari Cakrawala dan berhenti di luar kota Tianxiu. Kehadiran mereka membawa tekanan yang tidak biasa. Kemudian, puluhan sosok tajam muncul dari kapal-kapal perang itu, masing-masing memancarkan aura yang menyesakan. Mereka semua adalah ahli di alam gua surga, kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Begitu tiba, para ahli di alam gua surga serentak menyuarakan tuntutan agar Ye Yunfei keluar dan menyerah. Sikap mereka sombong dan penuh kepercayaan diri, seolah-olah mereka telah menguasai situasi. Cui Tiangguo segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan perintah untuk bersiap menghadapi musuh. Seketika itu juga, seluruh pasukan bergerak dan bersiap untuk berperang. Semua ahli di alam gua surga berdiri di depan, membentuk garis pertahanan pertama. Formasi pembunuh dan 6 formasi pertempuran geng metal Harimau Putih berbaris rapi, siap dilepaskan kapan saja. Di belakang mereka, lebih dari 600.000 tentara dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Aura mereka menyatu menjadi tekanan besar. Cui Tiangguo melangkah maju dan dengan suara lantang menyampaikan bahwa komandannya telah meninggalkan kota Tianxiu selama beberapa hari, serta menanyakan tujuan kedatangan mereka. Di hadapannya, puluhan ahli di alam gua surga memancarkan aura tajam, dan salah satu dari mereka bahkan merupakan ahli tingkat ke-10, membuat situasi semakin menegangkan. Pakar tingkat ke-10 itu melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kota, lalu menyadari bahwa Ye Yunfei memang tidak ada di sana, yang membuatnya merasa kecewa. Namun, seorang pria berjubah emas yang memegang tombak panjang tiba-tiba menyerbu ke arah kota Tianxiu dengan penuh kesombongan, berniat memusnahkan pasukan tersebut. Tombaknya bergerak seperti naga panjang, membawa tekanan mengerikan yang bahkan membuat Cui Tiangguo merasa dirinya bukan tandingan. Dalam sekejap, lebih dari 4.000 anggota Akademi Penjaga bergegas maju, melepaskan niat membunuh yang kuat. Di atas barisan pembunuh, sosok dewa pembantaian raksasa muncul dan menyerang pria berjubah emas itu. Ketakutan langsung menguasai pria tersebut hingga ia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu. Melihat hal itu, puluhan ahli di alam gua surga terkejut, tidak ada yang berani melangkah maju.
Bahkan pakar tingkat ke-10 pun hanya mengerutkan kening, menilai situasi dengan hati-hati. Di bawah komando Cui Tianguo, 6 formasi tempur geng metal Harimau Putih juga bergerak maju, siap bertarung. Namun akhirnya, pakar tingkat ke-10 itu memutuskan untuk mundur, menyadari bahwa tanpa Ye Yunfei, pertempuran ini tidak layak dilanjutkan. Para ahli lainnya pun pergi satu persatu. Cui Tianguo merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mencurigai bahwa ini mungkin pertanda kembalinya ancaman yang lebih besar. Sementara itu, di Zhongzhou, tepatnya di kerajaan 10.000 binatang buas, situasi yang jauh lebih mengerikan tengah berlangsung. Di kota kekaisaran, sekitar selusin ahli dari alam buah surga berdiri di langit, memandang ke bawah dengan sikap santai, seolah-olah mereka hanya sedang bermain. Di dalam dan di luar istana, puluhan ribu binatang buas meraung, namun tidak mampu menahan tekanan dari para ahli tersebut. Kaisar bersama para pejabatnya bersembunyi di dalam istana, menyaksikan kehancuran yang terjadi di sekeliling mereka. Area di sekitar istana dipenuhi mayat, baik manusia maupun binatang buas, menunjukkan pembantaian yang baru saja terjadi. Kaisar, dengan kemarahan yang tertahan, menanyakan kesalahan apa yang telah dilakukan hingga mereka diserang begitu kejam. Namun, salah satu pria hanya menyatakan bahwa mereka terlalu lemah, dan kelemahan adalah dosa, sehingga kematian mereka dianggap wajar. Dengan satu gerakan, pria itu menekan udara, dan energi spiritual besar menghantam ke bawah, menghancurkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keputusasaan, Kaisar meminta pangeran binatang sejati untuk melarikan diri bersama Ibu Suri, menyatakan bahwa mereka adalah harapan masa depan kerajaan. Namun sang pangeran menolak, memilih untuk tetap tinggal dan bertarung bersama semua orang. Para penyerang hanya menertawakan perlawanan itu, menganggapnya tidak berarti. Tepat pada saat itu, seorang pemuda muncul di langit di atas istana, melangkah dengan tenang namun membawa tekanan yang besar. Ia menanyakan asal para penyerang, suaranya dingin dan penuh otoritas. Di dalam istana, pangeran binatang sejati gemetar ketika melihat sosok itu, menyadari bahwa yang datang adalah Ye Yunfei. Setelah meninggalkan Taoist Dadi, Ye Yunfei sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Penjaga, menyadari bahwa keluarga dan sektenya berada dalam bahaya. Namun saat melewati kerajaan binatang, ia menemukan para ahli tersebut. Salah satu pria menantangnya dengan arogan, namun Ye Yunfei hanya menatap dingin dan langsung melepaskan pedang jiwa surgawi. Dalam sekejap, pria itu tewas, tidak mampu menahan serangan tersebut. Para ahli lainnya langsung terkejut, namun segera menyadari identitas Ye Yunfei. Sementara itu, Kaisar dan seluruh pejabat kerajaan merasa sangat gembira, menyadari bahwa penyelamat telah tiba. Para ahli itu segera mengepung Ye Yunfei, berniat menangkapnya. Namun Ye Yunfei hanya mencibir dan menjentikan jarinya. Dalam sekejap, semburan kekuatan fisik yang mengerikan menghancurkan hampir semua kultivator tersebut, mengubah mereka menjadi kabut darah. Hanya satu yang tersisa, seorang pria parubaya yang gemetar ketakutan. Ye Yunfei berjalan mendekat dengan tenang, lalu menyatakan bahwa ia akan bertanya dan pria itu harus menjawab, sebuah tekanan yang membuat pria itu hanya bisa mengangguk panik, kehilangan seluruh keberaniannya. Tak lama kemudian, dalam suasana yang masih dipenuhi ketegangan sisa pertempuran sebelumnya, Ye Yunfei mendapatkan informasi yang diinginkannya dari pria parubaya itu, informasi yang ia gali dengan ketenangan dan tekanan yang membuat lawannya tidak mampu menyembunyikan apapun. Pada dasarnya ada dua aspek yang menjadi inti dari informasi tersebut, dan keduanya langsung membentuk gambaran besar yang sangat serius di benaknya. Pertama, lebih dari 5.000 kultivator alam buah langit dari medan bintang Xuan Huang telah memasuki benua Tianxuan, sebuah jumlah yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, menghadirkan ancaman yang tidak hanya luas tetapi juga mendalam. Kedua, sekelompok kultivator di alam buah surga sedang dalam perjalanan menuju Akademi Penjaga, tempat yang selama ini menjadi pusat perlindungan bagi keluarga dan sekte Ye Yunfei, menjadikannya target utama dalam konflik yang semakin meluas ini. Lebih dari 5.000 alam surga gua, angka itu terulang di dalam pikirannya, membuat Ye Yunfei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, bukan karena rasa takut, melainkan karena ia memahami dampak yang akan ditimbulkan oleh kehadiran kekuatan sebesar itu. Ye Yunfei tidak khawatir karena tidak bisa menang, melainkan karena masuknya lebih dari 5.000 kultivator alam gua surga ke benua Tianxuan akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar, kehancuran yang akan menyentuh setiap sudut benua tanpa kecuali. Terlebih lagi, tampaknya kerusakan ini sudah mulai terjadi, dan ia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Kota Kekaisaran dari Kekaisaran Binatang adalah salah satu contohnya, sebuah tempat yang seharusnya menjadi simbol kekuatan, namun kini dipenuhi luka. Di kota Kekaisaran ini, hampir separuh dari para ahli bela diri terbunuh oleh sekitar selusin kultivator alam buah surga,
sebuah perbandingan yang menunjukkan betapa besar jurang kekuatan di antara mereka. Sebagian besar kultivator alam buah surga di wilayah bintang Xuanhuang ada di sini untuknya. Sebuah kesimpulan yang muncul dengan jelas di dalam pikirannya, membuat arah tindakannya menjadi semakin tegas. Sepertinya ia perlu segera menunjukkan keberadaannya, sebuah keputusan yang lahir dari strategi, bukan emosi. Begitu ia menunjukkan wajahnya, mereka akan berlari menghampirinya, tertarik seperti ngengat pada api, dan dalam kondisi itu, ia dapat mengumpulkan mereka dalam satu titik dan menghabisi mereka sekaligus. Ye Yunfei berpikir dalam hati, perhitungan demi perhitungan tersusun rapi tanpa sedikit pun keraguan. Sementara itu, pria parubaya itu, yang masih berdiri di hadapannya dalam kondisi gemetar, memohon agar dilepaskan setelah memberikan semua informasi yang diminta. Namun tanpa perubahan ekspresi, Ye Yunfei hanya menggerakkan jarinya, dan dalam sekejap tengkorak pria parubaya itu hancur, mengakhiri hidupnya tanpa sisa. Pangeran binatang sejati segera datang ke sisi Ye Yunfei, ekspresinya dipenuhi rasa lega dan hormat, seolah-olah kehadiran Ye Yunfei adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ye Yunfei memberikan instruksi singkat agar ia tetap tinggal di kerajaan binatang, lalu tanpa membuang waktu, mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa. Pesawat itu melesat ke langit, bergerak cepat hingga menghilang di cakrawala, meninggalkan kerajaan itu dalam keadaan yang perlahan kembali tenang. Di belakangnya, Kaisar melangkah maju dengan wajah penuh emosi, menanyakan hubungan antara putranya dan Ye Yunfei, dan ketika mendapat jawaban yang cukup, ia langsung menegaskan pentingnya menjaga hubungan tersebut, karena Ye Yunfei kini telah menjadi sosok nomor satu di benua Tianxuan. Pesawat ruang angkasa Ye Yunfei melaju cepat di langit tinggi di atas Zhongzhou, melintasi wilayah demi wilayah dengan kecepatan luar biasa. Sehari kemudian, Akademi Penjaga akhirnya dapat dijangkau, sebuah tempat yang kini menjadi pusat dari ketegangan besar. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan keadaan dari kejauhan, dan apa yang ia temukan membuat situasi semakin jelas. Di sekitar Akademi Penjaga, terdapat beberapa sosok tajam yang berdiri di udara, mengelilingi akademi tersebut dengan niat yang tidak tersembunyi. Secara kasar, ia memperkirakan bahwa setidaknya ada 800 ahli di alam buah surga, jumlah yang sangat mencengangkan bahkan bagi dirinya. Di dalam Akademi Penjaga, Tetua He, Xie Changkong, 3 tetua akademi, serta para dekan dan anggota berpangkat tinggi lainnya berada dalam keadaan siaga tinggi, masing-masing menjaga posisi dengan penuh kewaspadaan. Prasasti penjaga memancarkan cahaya yang kuat, melayang di atas kepala Xie Changkong, memberikan perlindungan yang kokoh. Akademi Penjaga memiliki total 15 ahli di alam buah surga, namun 8 diantaranya berada di medan lain bersama pasukan Ye Yunfei, sehingga hanya 7 yang tersisa di akademi. Di seluruh markas besar akademi, berbagai formasi besar telah diaktifkan, memberikan perlindungan berlapis yang sangat kuat. Formasi-formasi ini dirancang sendiri oleh Ye Yunfei, dibangun dengan teliti untuk menghadapi situasi seperti ini. Justru karena keberadaan formasi dan prasasti tersebut, lebih dari 800 ahli di alam buah surga tertahan di luar, tidak mampu menembus pertahanan dengan mudah. Di luar, seorang pria berbaju zirah emas melangkah maju dan menunjukkan sikap agresif, menuntut agar Ye Yunfei diserahkan, jika tidak maka seluruh tempat akan dihancurkan. Xie Changkong tetap berdiri tegak dan menyatakan bahwa Akademi Penjaga adalah tempat untuk pengembangan diri yang tenang, meminta mereka pergi. Namun tekanan terus meningkat, dan para kultivator luar mulai bersiap melakukan serangan bersama. Di dalam akademi, perintah untuk bersiap menghadapi musuh dikeluarkan, meskipun semua orang menyadari bahwa jumlah lawan terlalu besar. Tepat pada saat itu, di kejauhan, Ye Yunfei muncul, melangkah di udara dengan tenang, kehadirannya langsung menarik perhatian semua pihak. Ia memandang lebih dari 800 kultivator tersebut dengan sikap meremehkan, seolah-olah mereka hanyalah sekumpulan makhluk kecil. Dalam sekejap, identitasnya dikenali, dan suasana berubah drastis. Para ahli luar langsung menunjukkan kegembiraan, sementara di dalam akademi, semua orang merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat. Salah satu pria berbaju zirah emas menyerbu lebih dulu, berharap mendapatkan keuntungan. Namun Ye Yunfei hanya mengulurkan tangannya, dan dalam satu gerakan sederhana, pria itu dihancurkan sepenuhnya tanpa kesempatan melawan. Pemandangan itu membuat semua kultivator lainnya terkejut, menyadari bahwa kekuatan Ye Yunfei jauh melampaui dugaan mereka. Namun Ye Yunfei tidak melanjutkan serangan, melainkan mengamati jumlah mereka, lalu memutuskan bahwa jumlah tersebut masih belum cukup. Ia kemudian menggunakan teknik gerakan dan kembali ke dalam akademi dengan kecepatan tinggi. Tujuannya jelas, menarik lebih banyak musuh agar berkumpul. Para kultivator luar segera mengejar, namun formasi besar muncul dan menghalangi mereka. Gelombang serangan diluncurkan, mencoba menghancurkan pertahanan tersebut,
Sementara di dalam, semua orang berkumpul di sekitar Ye Yunfei. Ia menenangkan semua orang, menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu duduk bersila di bawah prasasti penjaga, memasuki meditasi seolah tidak terpengaruh oleh situasi di luar. Sementara itu, berita tentang kemunculannya menyebar dengan cepat, menarik lebih banyak ahli dari seluruh wilayah. Dari berbagai arah, pesawat ruang angkasa melesat menuju Akademi Penjaga, membawa gelombang kekuatan baru yang terus bertambah. Kecepatan mereka sangat tinggi, membuat jarak antar wilayah terasa singkat. Ye Yunfei hanya melirik ke arah langit, memperhatikan kedatangan mereka satu persatu, lalu memperlihatkan senyum dingin, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Langit di atas Akademi Penjaga dipenuhi gelombang tekanan yang menyesakan, seolah-olah udara itu sendiri menjadi berat dan sulit untuk dihirup. Di tengah suasana yang tegang itu, suara tawa keras bergema, membawa nada ejekan yang jelas ketika seseorang memastikan dengan penuh kegembiraan bahwa sosok yang mereka cari benar-benar adalah Ye Yunfei. Kegembiraan itu segera menyebar, berubah menjadi seruan penuh semangat yang menegaskan bahwa target mereka telah ditemukan. Para kultivator yang datang dari segala arah tidak menyembunyikan niat mereka. Dalam hati mereka, tertanam jelas bahwa menangkap Ye Yunfei akan membawa hadiah besar, sebuah imbalan yang cukup untuk membuat siapapun mempertaruhkan segalanya. Di antara mereka, muncul pula peringatan keras yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh memperebutkan target tersebut, dan siapapun yang berani melanggar akan menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nada ancaman itu menggantung di udara, mempertegas betapa seriusnya situasi yang tengah berlangsung. Satu demi satu pesawat ruang angkasa berhenti di depan Akademi Penjaga, masing-masing mengeluarkan aura kuat yang langsung menekan sekeliling. Dari dalamnya, para kultivator dari alam gua surga bermunculan, sosok-sosok dengan kekuatan luar biasa yang bahkan hanya dengan kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat dunia di sekitar terasa bergetar. Begitu mereka muncul, pandangan mereka langsung tertuju pada satu titik, Ye Yunfei yang duduk bersila di bawah prasasti penjaga. Adegan itu begitu kontras. Di tengah kerumunan kekuatan yang mengerikan, Ye Yunfei tampak tenang, seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda. Namun bagi para kultivator itu, pemandangan tersebut justru memicu kegembiraan. Mereka telah menemukan targetnya. Jumlah mereka terus bertambah. Dari 900, meningkat menjadi 1000, dan terus melonjak tanpa tanda akan berhenti. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli dari alam gua surga berkumpul, membentuk lautan kekuatan yang mengelilingi Akademi Penjaga. Tekanan spiritual yang mereka lepaskan menyatu menjadi satu, membentuk gelombang tak terlihat yang menekan segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah langit dan bumi pun ikut tercekik oleh keberadaan mereka. Dengan semakin banyaknya ahli yang bergabung dalam upaya penghancuran formasi, susunan besar yang sebelumnya dibangun oleh Ye Yunfei mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Satu demi satu formasi runtuh, suara ledakan yang memekakan telinga menggema setiap kali sebuah susunan besar hancur berkeping-keping. Setiap kehancuran disambut dengan sorakan penuh kegembiraan dari para kultivator alam gua surga, yang merasa semakin dekat dengan kemenangan mereka. Di tengah euforia itu, muncul berbagai teriakan yang ditujukan kepada Ye Yunfei. Mereka menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kini ia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan ada yang, dengan nada mengejek, menyarankan agar Ye Yunfei menyerah dan mengikat tangannya sendiri, karena jika tidak, ia akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan saat mereka turun tangan. Namun, di tengah semua kebisingan itu, Ye Yunfei tetap duduk bersila di bawah prasasti pelindung. Ia tampak seperti seorang biksu tua yang tenggelam dalam meditasi mendalam, tidak menunjukkan sedikitpun reaksi terhadap provokasi yang diarahkan kepadanya. Ketidakpeduliannya itu justru membuat suasana semakin aneh, seolah-olah badai besar sedang mengamuk di luar, sementara di pusatnya terdapat ketenangan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, para petinggi Akademi Penjaga mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Jie Changkong dan yang lainnya memperhatikan runtuhnya formasi demi formasi dengan wajah tegang. Setiap kehancuran membawa mereka selangkah lebih dekat pada pertempuran yang tak terhindarkan. Tatapan mereka secara tak sadar beralih kepada Ye Yunfei, seolah-olah berharap menemukan jawaban dari sikap tenangnya. Dan ketika akhirnya ia berbicara, suaranya terdengar santai, bahkan hampir tidak terpengaruh oleh situasi genting yang sedang terjadi. Ia menyampaikan agar mereka tidak khawatir dan membiarkan para musuh menghancurkan formasi tersebut, karena menurutnya, kematian para kultivator itu justru akan datang saat mereka berhasil menembus semuanya. Kata-kata itu tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, Din You, dengan suara gemetar, mengungkapkan fakta bahwa jumlah musuh telah mencapai lebih dari 2.500 orang. Bahkan, tak lama kemudian, seorang lansia dari panti jompo menunjuk ke langit yang jauh dengan tangan gemetar, mengabarkan bahwa jumlah tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 2.600.
reaksi Ye Yunfei justru jauh dari yang diharapkan. Ia hanya menunjukkan sedikit kekecewaan, seolah-olah jumlah tersebut masih belum memenuhi harapannya. Baginya, angka itu terlalu sedikit, jauh dari jumlah ideal yang ia inginkan setelah menunggu hampir sepanjang hari. Ucapan itu membuat semua orang tercengang. Bagi mereka, lebih dari 2.000 ahli alam gua surga sudah merupakan kekuatan yang mengerikan, namun Ye Yunfei masih menganggapnya kurang. Di tengah situasi yang semakin genting, Ye Yunfei berdiri. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa para musuh akan segera menghancurkan semua formasi yang tersisa. Dengan tenang, ia memutuskan untuk menyusun formasi baru guna mengulur waktu. Gerakannya cepat dan efisien, menunjukkan keahlian luar biasa dalam bidang tersebut. Para kultivator yang menyaksikan itu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka terkejut melihat betapa tingginya kemampuan Ye Yunfei dalam menyusun formasi. Kemarahan pun meledak di antara mereka, karena di saat mereka berusaha menghancurkan formasi, Ye Yunfei justru terus membuat yang baru, seolah-olah permainan itu tidak akan pernah berakhir. Namun, dalam waktu singkat, formasi-formasi baru telah selesai disusun. Ye Yunfei kemudian melirik mereka dengan senyum menghina, menyampaikan bahwa dengan kemampuan mereka yang seadanya, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya dalam waktu dekat. Setelah itu, ia kembali ke posisi semula dan duduk bersila di bawah prasasti penjaga. Sikap arogan itu memicu kemarahan besar. Para kultivator alam gua surga meraung, memerintahkan satu sama lain untuk memusatkan kekuatan mereka dan bahkan memanggil bala bantuan. Gulungan geokomunikasi digunakan secara luas, mengirimkan pesan ke segala penjuru. Akibatnya, semakin banyak pesawat ruang angkasa berdatangan dari berbagai arah, membawa lebih banyak ahli untuk bergabung. Waktu terus berlalu hingga hampir 1 hari penuh terlewati, dan jumlah mereka mendekati 4.000. Pemandangan itu membuat para pejabat tinggi akademi gemetar ketakutan. Seluruh personel telah dikumpulkan dan disembunyikan di bagian terdalam akademi, sementara hanya satu formasi pertempuran yang tersisa di garis depan. Ketika hanya tersisa 3 formasi terakhir, peringatan keras terdengar. Jie Changkong segera memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Raungan pertempuran menggema, namun di saat yang sama, ia menerima pesan telepati dari Ye Yunfei yang memintanya untuk mundur dan tidak menghalangi dirinya dalam membunuh musuh. Meskipun ragu, Jie Changkong akhirnya setuju dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Tak lama setelah itu, 3 formasi terakhir hancur hampir secara bersamaan, disambut dengan sorakan kemenangan dari para kultivator alam gua surga. Dalam sekejap, lebih dari 4.000 ahli mengepung Ye Yunfei dengan rapat, menciptakan tekanan spiritual yang luar biasa, seolah puluhan gunung berapi meletus sekaligus. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan merasa ngeri. Namun, Ye Yunfei masih duduk bersila, tidak membuka matanya sedikit pun. Prasasti penjaga bersinar terang, memancarkan energi spiritual yang menyelimutinya seperti perisai suci. Berbagai ejekan dan cemoohan diarahkan kepadanya, mempertanyakan apa lagi yang ingin ia katakan, bahkan menertawakan sikapnya yang masih tampak tenang di ambang kematian. Akhirnya, di tengah tekanan yang luar biasa itu, Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu kerumunan kultivator di sekitarnya, menilai jumlah mereka dengan tenang. Dalam suaranya yang pelan, ia menyatakan bahwa jumlah tersebut, meskipun lebih dari 4.000, masih nyaris tidak cukup. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia memutuskan bahwa ia tidak akan menunggu lebih lama lagi, sebelum akhirnya berdiri, membawa perubahan besar yang akan segera terjadi. Ye Yunfei berdiri, tatapannya perlahan menyapu para kultivator alam gua surga di sekitarnya, ekspresinya tenang sekaligus menakutkan, seolah-olah seluruh tekanan yang memenuhi langit dan bumi tidak mampu menggoyahkan sedikitpun keteguhan di dalam dirinya. Sosoknya tegak, tidak tergoyahkan, seperti pilar yang berdiri di tengah badai besar, menghadapi lautan musuh yang jumlahnya begitu banyak hingga nyaris menutupi cakrawala. Di antara kerumunan itu, muncul suara penuh kemarahan yang mempertanyakan keberaniannya untuk tetap bersikap angkuh di hadapan mereka semua. Dalam nada yang penuh ancaman, disampaikan bahwa begitu prasasti batu itu dihancurkan berkeping-keping, Ye Yunfei tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyesal ataupun meratapi nasibnya. Seorang kultivator dari alam surgawi bahkan berteriak dengan penuh tekanan. Suaranya menggema di udara seperti petir yang membelah langit. Tepat pada saat itu, tanpa peringatan, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Gerakan sederhana itu membawa perubahan besar. Ledakan menggema. Prasasti penjaga yang sebelumnya berdiri kokoh di dekatnya tiba-tiba melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya spiritual yang menyilaukan. Batu besar itu meluncur jauh ke dalam wilayah Akademi Penjaga, menembus udara seperti meteor,
sebelum akhirnya mendarat tepat di depan Jie Changkong dengan dentuman berat yang mengguncang tanah di sekitarnya. Dengan sikap tenang yang tidak berubah, Ye Yunfei menyampaikan bahwa ia mempercayakan monumen penjaga itu kepada Dekan Xie, memintanya untuk melindungi semua orang. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun mengandung kepercayaan penuh yang tak tergoyahkan. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Mereka yang menyaksikan kejadian tersebut tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Dalam benak mereka, prasasti pelindung adalah satu-satunya harapan terbesar bagi Ye Yunfei untuk menghadapi lautan musuh yang mengelilinginya. Namun, di luar dugaan siapapun, Ye Yunfei justru memilih untuk melepaskannya. Jie Changkong, yang berdiri di depan prasasti itu, tidak bisa menahan diri untuk berteriak, memohon agar Ye Yunfei menggunakan prasasti penjaga tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan, suaranya penuh kecemasan yang sulit disembunyikan. Namun, Ye Yunfei hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang, menyatakan bahwa itu tidak perlu. Sikapnya yang santai di tengah situasi genting itu terasa begitu kontras, membuat suasana semakin menekan. Tindakan Ye Yunfei tersebut memicu kemarahan besar di antara para kultivator alam gua surga yang mengelilinginya. Mereka mencemooh tanpa henti, melepaskan kekuatan spiritual mereka secara bersamaan. Gelombang energi yang tak terbatas langsung memenuhi dunia, menekan dari segala arah seperti badai dahsyat yang hendak menghancurkan segalanya. Di tengah pusaran energi itu, Ye Yunfei berdiri sendirian dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sosoknya tampak kecil dibandingkan dengan lautan kekuatan yang mengelilinginya, seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai, seolah bisa terbalik kapan saja. Di dalam Akademi Guardian, suasana menjadi semakin tegang. Seseorang tidak mampu menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah apakah Ye Yunfei benar-benar bisa menang dalam situasi seperti ini. Keraguan mulai muncul di hati banyak orang. Bahkan para petinggi seperti Jie Changkong dan Tetua He pun dipenuhi kecemasan yang mendalam. Wajah mereka menunjukkan ketegangan yang jelas. Meskipun sebelumnya Ye Yunfei telah membunuh banyak kultivator alam gua surga dan kekuatannya telah mengguncang seluruh benua Tianxuan, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Lawan yang dihadapi terlalu banyak, lebih dari 4.000 ahli alam gua surga. Jumlah yang begitu besar membuat siapapun akan merasa putus asa. Di mata mereka, Ye Yunfei yang berdiri sendirian tampak sangat terisolasi dan rentan. Bahkan pepatah lama yang menyatakan bahwa yang terkuat pun tidak bisa melawan 4 tangan terasa begitu nyata dalam situasi ini. Tiba-tiba, dengan dentuman berat, sesosok manusia raksasa dengan tinggi lebih dari 2 meter melangkah keluar dari kerumunan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Otot-otot di tubuhnya menonjol keluar, berkelok seperti naga yang melingkar, memancarkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia adalah seorang kultivator tubuh yang jelas-jelas mengandalkan kekuatan murni untuk bertarung. Dengan suara penuh tekanan, ia memerintahkan Ye Yunfei untuk berlutut dan memohon ampun, bahkan mengancam akan menghancurkan setiap tulang di tubuhnya jika ia tidak menurut. Di sisi lain, seorang pria dengan tatapan tajam dan bekas luka di wajahnya mencibir, menambahkan bahwa berlutut saja tidak cukup, Ye Yunfei harus bersujud sampai mereka puas. Seruan untuk berlutut pun menggema dari berbagai arah. Para ahli di alam gua surga berteriak keras, jelas menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap sikap tenang Ye Yunfei. Mereka menginginkan pemandangan yang berbeda, melihatnya berlutut, memohon belas kasihan. Namun, Ye Yunfei tetap tidak berubah. Dengan suara perlahan namun jelas, ia justru membalik keadaan dengan mengatakan bahwa jika semua orang di hadapannya mau berlutut, melumpuhkan kultivasi mereka, dan bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki di benua Tianxuan lagi, mungkin ia akan mengampuni nyawa mereka hari itu. Ucapan itu seperti percikan api di atas minyak. Kemarahan langsung meledak di antara para kultivator. Mereka berteriak dengan penuh amarah, menyebutnya arogan dan menantang kematian. Tanpa menunggu lebih lama, manusia raksasa itu bergerak lebih dulu. Dengan ledakan kekuatan, ia menyerbu ke arah Ye Yunfei seperti gajah purba yang mengamuk. Gelombang kekuatan fisik terpancar dari tubuhnya, mengguncang udara di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, lebih dari selusin kultivator alam gua surga lainnya juga bergerak, menyerang dari berbagai arah, membentuk serangan yang tampaknya mustahil untuk dihindari. Namun, Ye Yunfei hanya mengangkat tangannya dan menampar. Dalam sekejap, tangannya membesar, berubah menjadi tangan raksasa yang dipenuhi kekuatan dahsyat. 70 juta jin kekuatan fisik terkumpul dalam satu telapak itu, menciptakan tekanan yang mengerikan. Hasilnya terjadi dalam sekejap. Para kultivator yang menyerbu, termasuk pria raksasa setinggi lebih dari 2 meter itu, langsung terhempas. Tubuh mereka hancur, berubah menjadi kabut darah yang menyebar di udara, seolah-olah mereka tidak pernah ada.
Semua orang tersentak. Satu tamparan telah membunuh lebih dari selusin kultivator alam gua surga. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar menakutkan. Ye Yunfei mencibir, memandang mereka dengan dingin, menyiratkan bahwa makhluk sekecil semut pun berani memprovokasinya. Namun, perlawanan tidak berhenti. Seorang pria yang dikelilingi kabut spiritual perak yang bergelombang melangkah maju. Ia adalah seorang master di tingkat ke-10 alam gua surga. Dengan gerakan cepat, sepasang sayap perak panjang muncul dari punggungnya, bersinar seperti dua pedang perang. Dalam sekejap, sayap itu menebas ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan luar biasa. Hanya dua garis cahaya perak yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa orang mengenalinya dan berseru kaget bahwa itu adalah Pangeran Roh Perak, sosok terkenal yang ternyata juga datang ke benua Tianxuan. Namun, Ye Yunfei hanya mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan itu meledak seperti naga raksasa, tak terbendung. Benturan terjadi. Tubuh Pangeran Roh Perak langsung membeku, seolah dihantam palu raksasa. Salah satu sayapnya patah, dan suara retakan terdengar dari seluruh tubuhnya saat tulang-tulangnya hancur. Tubuhnya terlempar seperti karung compang-camping. Dalam sekejap, Ye Yunfei menghilang dari tempatnya dan muncul di atas kepala Pangeran Roh Perak. Kakinya turun, terus membesar hingga menjadi kaki raksasa yang mampu menopang langit. Pangeran Roh Perak tidak sempat menghindar. Ia hanya bisa menahan dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatan dan harta sihirnya untuk melawan. Namun, kekuatan Ye Yunfei terlalu besar. Dengan kekuatan fisik yang telah mencapai 80 juta jin, ia menghentakkan kakinya. Pangeran Roh Perak terlempar dari ketinggian ribuan kaki, menghantam tanah dengan keras. Bumi bergetar, meninggalkan lubang besar berbentuk jejak kaki. Tubuhnya hancur, berubah menjadi genangan darah dan lumpur. Seorang master tingkat ke-10 dari alam gua surga telah gugur. Para kultivator lain merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Dari genangan darah itu, muncul sosok hantu, jejak jiwa yang meraung penuh amarah, mengaku sebagai Raja Roh Perak dan bersumpah akan membalas dendam atas kematian putranya. Namun, Ye Yunfei hanya menanggapi dengan dingin. Ia melepaskan pedang jiwa surgawi, menghancurkan jejak jiwa itu hingga berkeping-keping. Pemandangan itu membuat semua orang tertegun. Keberanian Ye Yunfei melampaui batas. Akhirnya, para kultivator alam gua surga menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi Ye Yunfei secara individu. Seruan untuk menyerang bersama pun menggema. Dalam sekejap, ribuan kultivator melepaskan kekuatan spiritual mereka secara bersamaan. Gelombang energi membanjiri langit dan bumi, sementara berbagai harta karun magis berkilauan, melesat menuju Ye Yunfei. Pada saat itu, seluruh dunia berubah menjadi lautan energi yang bergemuruh, siap menelan satu sosok yang berdiri sendirian di tengahnya. Tawa keras Ye Yunfei menggema di langit yang telah dipenuhi tekanan spiritual. Nadanya membawa semangat pertempuran yang membara, seolah-olah ia benar-benar menikmati situasi yang bagi orang lain terasa seperti jurang kematian. Dalam tawa itu, tersirat tekad yang kuat, bahwa pertarungan yang akan terjadi bukan sekadar bentrokan biasa, melainkan sebuah pertempuran yang menentukan segalanya. Gemuruh energi mulai beresonansi di sekelilingnya. Tubuh Ye Yunfei perlahan mengalami perubahan yang mencengangkan. Otot-ototnya mengembang, tulang-tulangnya seakan memanjang, dan dalam waktu yang sangat singkat, sosoknya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki, tubuhnya menjulang tinggi menembus awan, menciptakan bayangan besar yang menutupi tanah di bawahnya. Keberadaannya memberikan tekanan yang tak ada habisnya bagi siapapun yang melihatnya. Energi darah dan ki yang mengalir dari tubuhnya begitu besar hingga menyelimuti langit, memancarkan cahaya merah menyala seperti matahari yang baru saja terbit dari cakrawala, mengusir kegelapan dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, Ye Yunfei tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Ia bagaikan Tyrannosaurus purba yang bangkit kembali dari zaman kuno, membawa aura kehancuran yang menggetarkan jiwa. Setelah melepaskan kekuatan supranatural fisiknya, kekuatan Ye Yunfei melonjak hingga hampir mencapai 90 juta jin. Angka yang mengerikan itu terasa nyata dalam setiap gerakan tubuhnya, dalam setiap getaran udara yang ditimbulkannya. Para kultivator di alam gua surga yang menyaksikan pemandangan ini tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan saat melihat Ye Yunfei yang kini menyerupai dewa roh raksasa, berdiri di hadapan mereka dengan kekuatan yang melampaui imajinasi. Detak jantung mereka terasa semakin berat. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk sepenuhnya mencerna situasi, sosok raksasa Ye Yunfei bergerak. Dengan langkah yang mengguncang tanah,
Ia menghantam para ahli di alam gua surga. Kedua tinjunya melayang bergantian dengan kecepatan kilat. Setiap gerakan meninggalkan bayangan yang samar karena terlalu cepat untuk ditangkap mata. Jurus tinju pembunuh dewa iblis sejati dilepaskan tanpa henti. Dari gerakan pertama hingga gerakan ke-8, setiap teknik membawa kekuatan yang menghancurkan. Setiap pukulan menghancurkan lebih dari selusin ahli alam gua surga. Tubuh-tubuh mereka hancur seketika, tidak mampu menahan tekanan luar biasa yang dilepaskan. Dalam waktu singkat, 6 hingga 700 kultivator alam gua surga telah terbunuh. Jumlah itu begitu besar, namun bagi Ye Yunfei, semuanya terjadi seperti hembusan napas. Di antara kekacauan itu, beberapa kultivator berpengalaman dari alam gua surga meraung, mencoba mengatur kembali barisan mereka. Mereka menyadari bahwa jika tetap terpencar, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk bagi pembantaian Ye Yunfei. Seruan untuk berkumpul dan bergerak bersama pun menggema, membawa sedikit harapan di tengah kepanikan. Para kultivator dari medan bintang Xuan Huang, dengan mata yang memerah karena amarah dan ketakutan, menyerbu maju. Mereka tidak lagi menahan diri, melepaskan seluruh kekuatan mereka dalam satu gelombang serangan besar. Hujan energi spiritual dan harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya menghujani Ye Yunfei. Cahaya-cahaya dari berbagai teknik dan artefak saling bertabrakan di udara, menciptakan pemandangan yang luar biasa, namun juga mematikan. Meskipun tubuh Ye Yunfei sangat besar, gerakannya tetap lincah. Setiap langkah yang diambilnya mampu menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap, seolah-olah ia telah mengecilkan bumi menjadi 1 inci. Ia bergerak dengan kelincahan yang tidak masuk akal untuk ukurannya, menghindari sebagian besar serangan yang datang. Setiap langkah yang diambilnya selalu diiringi dengan kematian. Lebih dari selusin kultivator alam gua surga tewas setiap kali ia bergerak. Kemanapun ia pergi, kepala-kepala bergulingan dan jeritan kematian menggema, membentuk simfoni mengerikan di medan perang. Namun, serangan gabungan dari lebih dari 4.000 kultivator tidak bisa diremehkan. Gelombang energi mereka begitu padat dan dahsyat, seperti hujan deras yang tidak memberi celah sedikit pun. Langit hampir sepenuhnya tertutup oleh serangan yang datang dari segala arah. Selain itu, postur tubuh Ye Yunfei yang menjulang tinggi membuatnya menjadi target yang sangat mudah. Pada akhirnya, beberapa serangan berhasil mengenainya. Seorang pemuda berpakaian putih, tubuhnya diselimuti energi pedang yang menyilaukan, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas udara. Cahaya pedang yang berkobar seperti petir melesat, menghantam bahu Ye Yunfei dan meninggalkan luka dalam yang menyerupai jurang. Seorang pemuda berbaju biru memanggil kekuatan besar, dan dalam sekejap, lautan muncul di atas kepala Ye Yunfei. Ombak dahsyat dan binatang laut ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, mencoba menelan sosok raksasa itu. Di sisi lain, seorang pemuda jangkung berpakaian hitam mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi. Bayangan gunung raksasa muncul di antara kedua tangannya, lalu ia melemparkannya. Lebih dari selusin puncak raksasa meluncur ke arah Ye Yunfei, menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Para ahli terkuat di alam gua surga akhirnya ikut bergerak. Serangan demi serangan menghantam tubuh Ye Yunfei. Luka mulai muncul, tubuhnya bergetar sesaat akibat benturan. Meskipun sebagian besar serangan berhasil dihindarinya, sebagian kecil yang lolos tetap memberikan kerusakan. Namun, hal itu justru memicu sorakan dari para kultivator. Mereka melihat harapan. Mereka percaya bahwa jika bersatu, mereka bisa mengalahkan Ye Yunfei. Di tengah sorakan itu, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti. Ia menghentikan aksi pembunuhan yang sebelumnya berlangsung tanpa henti. Dengan suara tenang, ia mengungkapkan pandangannya bahwa mereka hanyalah sampah yang tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ia juga menyatakan bahwa sekarang saatnya menunjukkan pedang roh barunya. Begitu kata-kata itu selesai, dengungan halus terdengar. 5 pedang spiritual muncul dari tubuh Ye Yunfei secara bersamaan. Energi pedang yang mereka lepaskan langsung melonjak, menyebar ke segala arah seperti gelombang besar yang tak terbendung. Kelima pedang itu tampak seperti sinar fajar sebelum penciptaan dunia, jernih, terang, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi pedang mereka menyebar seperti lautan, mengguncang langit dan bumi. Pedang-pedang itu ditempa dari lebih dari 100 harta sihir tingkat Hong, menjadikannya luar biasa. Semua orang menatap dengan kaget, tidak mampu memastikan tingkat kekuatan senjata tersebut. Dengan satu gerakan jari, Ye Yunfei mengeluarkan perintah. Kelima pedang itu langsung membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Energi pedang mereka membentuk gelombang besar yang menerjang ke depan, menghancurkan segala yang dilewati.
Para kultivator alam gua surga yang terkena serangan bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka tercabik-cabik menjadi lumpur berdarah. Bahkan para ahli tingkat ke-9 dan ke-10 pun tidak mampu menahannya. Dalam waktu singkat, ratusan kultivator musnah. Pemandangan itu membuat semua orang merinding. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Di dalam Akademi Guardian, para petinggi hanya bisa tercengang. Mereka menyadari bahwa kemampuan bertarung Ye Yunfei jauh melampaui ekspektasi mereka. Sementara itu, Ye Yunfei sendiri merasa cukup puas. Ia mengakui bahwa kekuatan yang ditampilkan akhirnya mendekati potensi sejati dari formasi pedang pembantai abadi 5 elemen, salah satu formasi terkuat di 3.000 dunia besar dan kecil. Dengan suara dingin, ia melanjutkan pembantaian. Kelima pedang roh itu berkilauan, meninggalkan jejak darah dimanapun mereka lewat. Satu demi satu kultivator alam gua surga berubah menjadi daging cincang. Tanah berubah menjadi lautan darah. Lebih dari 2.000 kultivator telah terbunuh. Para kultivator yang tersisa mulai gemetar. Ketakutan menguasai mereka. Namun Ye Yunfei, yang telah sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran, terus maju. Dengan tubuh raksasa setinggi 30 kaki, ia kembali menyerbu, membunuh lebih dari selusin orang dalam sekejap. Sambil mengendalikan pedang roh 5 elemen, ia juga bertarung dalam jarak dekat. Setiap serangan, baik kepalan tangan, telapak, jari, maupun kaki, selalu berakhir dengan kematian bagi lebih dari selusin musuh. Jika serangan terlalu padat, ia menggunakan kekuatan spasial untuk menghilang, lalu muncul di tempat lain untuk melanjutkan pembantaian. Waktu berlalu. Ketika pertempuran mereda, hanya sekitar 1.000 kultivator yang tersisa. Lebih dari 3.000 telah terbunuh oleh Ye Yunfei. Di dalam Akademi Penjaga, semua orang tersentak, tidak mampu lagi memahami batas kekuatan Ye Yunfei. Akhirnya, ketakutan benar-benar menguasai para kultivator yang tersisa. Mereka mulai runtuh secara mental, meraung putus asa, mengakui bahwa mereka tidak ingin lagi menghadapi Ye Yunfei. Dalam kepanikan, mereka menyebutnya bukan manusia, melainkan iblis besar, bahkan mengutuk pihak yang telah memancing mereka ke benua Tianxuan. Dan ketika satu orang mulai melarikan diri, yang lain segera mengikuti. Dalam sekejap, barisan mereka hancur. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa mempedulikan apapun lagi. Suasana di medan pertempuran yang telah berubah menjadi lautan darah itu belum sempat mereda ketika Ye Yunfei, dengan ekspresi dingin dan tatapan yang membeku, mengucapkan penilaiannya terhadap para kultivator yang berusaha melarikan diri. Dalam sikapnya yang tegas, ia menunjukkan bahwa sudah terlambat bagi siapapun untuk mencoba melarikan diri sekarang. Seolah-olah takdir mereka telah ditentukan sejak langkah pertama mereka menginjakkan kaki di tempat ini. Dengan satu gerakan jari yang ringan namun penuh kekuatan, perubahan besar kembali terjadi. Ledakan energi mengguncang udara. 5 pedang spiritual elemen, yang sebelumnya melayang di sekelilingnya, melesat maju seperti 5 naga yang mempesona. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Mereka menerjang ke depan, menembus barisan musuh yang sedang kacau balau akibat kepanikan. Kemanapun kelima pedang spiritual itu bergerak, tubuh para kultivator alam gua surga yang mencoba melarikan diri langsung hancur berkeping-keping. Tidak ada yang mampu bertahan. Dalam sekejap mata, ratusan kultivator dimusnahkan, tubuh mereka terpecah menjadi serpihan yang berterbangan di udara, menyatu dengan kabut darah yang semakin menebal. Namun, Ye Yunfei tidak berhenti di situ. Ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi, tubuhnya seketika menghilang dari tempat semula. Dengan langkah maju yang hampir tidak bisa ditangkap oleh mata, ia berteleportasi ke belakang lebih dari selusin kultivator alam gua surga dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah ruang itu sendiri tunduk pada kehendaknya. Dari posisi yang lebih tinggi, Ye Yunfei mengayunkan pukulan. Kepalan tangannya membesar, sebesar gunung kecil, lalu mendorong ke depan secara horizontal dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Pukulan itu bergulir seperti naga raksasa yang mengamuk, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Tubuh-tubuh para kultivator yang berada di jalur pukulan itu langsung hancur menjadi kabut darah, tanpa sisa sedikit pun. Dentuman demi dentuman terdengar, seiring setiap pukulan menghantam dan menghancurkan lebih dari selusin musuh. Tanpa memberi waktu bagi siapapun untuk bernapas, Ye Yunfei kembali melangkah. Dalam sekejap, ia telah berpindah ke lokasi lain, muncul di belakang kelompok kultivator lain yang sedang melarikan diri. Dengan kekuatan fisik yang telah melampaui 70 juta jin, ditambah dengan percepatan 10 kali lipat dari jubah bayangan surgawi, kecepatannya telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Ia bergerak seperti bayangan yang tidak dapat ditangkap, seperti kilat yang terus berpindah tanpa jejak.
pukulan lain dilepaskan. Dan sekali lagi, belasan kultivator alam gua surga hancur di tempat. Setiap langkah yang diambil Ye Yunfei selalu berakhir dengan pembantaian. Ia menyusul para kultivator yang mencoba melarikan diri satu persatu, tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi mereka untuk lolos. Di tengah kepanikan itu, seorang kultivator yang berada di alam gua surga menyadari bahwa Ye Yunfei telah berada tepat di belakangnya. Ketakutan yang luar biasa membuat tubuhnya lumpuh. Ia tidak mampu lagi berlari. Dengan putus asa, ia memohon belas kasihan, berharap bisa selamat dari kematian yang sudah di depan mata. Namun, Ye Yunfei tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dengan ayunan pergelangan tangan yang sederhana, tubuh kultivator itu langsung hancur. Jeritan ketakutan terus bermunculan. Seorang wanita yang agak menarik, berpakaian tipis dan berpenampilan menawan, mencoba bertahan hidup dengan cara lain. Saat Ye Yunfei mendekat, ia berusaha menarik pakaiannya yang sudah tipis, memperlihatkan daya tariknya sambil memohon agar dibiarkan hidup. Ia bahkan menawarkan dirinya untuk melayani, menjanjikan kepuasan yang tak tertandingi. Namun, semua itu sia-sia. Ye Yunfei bahkan tidak meliriknya. Dengan satu pukulan telapak tangan, tubuh wanita itu hancur berkeping-keping, lenyap tanpa jejak. Banyak kultivator lain mencoba cara yang sama, mengeluarkan semua barang berharga mereka, memohon dengan putus asa, berharap bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Ye Yunfei mengabaikan semuanya. Ia membunuh mereka semua tanpa ragu. Di antara mereka, seorang pria berjubah emas berteriak dengan nada penuh ancaman setelah Ye Yunfei menyusulnya. Ia mengungkapkan identitasnya sebagai putra suci gagak emas dari sekte Xuanming, memperingatkan bahwa jika ia dibunuh, sekte tersebut tidak akan pernah membiarkan Ye Yunfei lolos. Pria itu memiliki kekuatan tingkat ke-10 alam gua surga, kekuatan tempurnya luar biasa. Namun, Ye Yunfei hanya mencibir dingin. Dengan satu pikiran, ia melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menyerang lautan jiwa pria itu. Pada saat yang sama, ia melayangkan pukulan yang sangat telak. Sebuah lubang hitam aneh muncul di depan kepalan tangannya, berputar seperti pusaran yang tak berujung, menyelimuti ke depan dan menarik putra suci gagak emas ke arahnya. Kemudian, pukulan itu mendarat. Tubuh pria itu hancur, berubah menjadi awan kabut darah yang tersebar di udara. Tak lama kemudian, sesosok lelaki tua ilusi muncul, wajahnya dipenuhi kemarahan yang membara. Ia menatap Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Itu adalah jejak jiwa dari sosok kuat, tetua agung sekte Xuanming. Beberapa kultivator yang masih melarikan diri mengenali sosok itu dan terkejut, karena di alam bintang Xuan Huang, ia adalah figur yang sangat berpengaruh. Namun, Ye Yunfei tidak memberi kesempatan. Pedang jiwa surgawi dilepaskan lagi, menghancurkan jejak jiwa itu menjadi serpihan yang lenyap dalam sekejap. Pemandangan itu membuat para kultivator yang tersisa semakin ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar. Namun, masih ada yang mencoba melawan. Seorang pemuda berbaju putih, setelah disusul oleh Ye Yunfei, tiba-tiba berbalik. Ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan melepaskan pancaran cahaya pedang yang tajam, mencoba mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan terakhir. Ye Yunfei mengulurkan tangan. Sebuah pedang spiritual terbang dan mendarat di tangannya. Dengan gerakan yang tenang namun penuh kekuatan, ia menebas ke depan. Cahaya pedang yang cemerlang menembus langit dan bumi, membelah segalanya di jalurnya. Pedang panjang di tangan pemuda itu hancur seketika. Tubuhnya pun terbelah menjadi dua. Jejak jiwa muncul, namun sebelum sempat melakukan apapun, ia dihancurkan oleh pedang jiwa surgawi. Hal yang sama terjadi berulang kali. Jejak jiwa demi jejak jiwa muncul dari para kultivator yang terbunuh, masing-masing menunjukkan latar belakang kuat mereka. Namun semuanya berakhir sama, dihancurkan tanpa ampun oleh Ye Yunfei. Ini menunjukkan bahwa ia telah membunuh setidaknya selusin jenius dengan latar belakang yang sangat kuat. Para kultivator yang tersisa benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Ketakutan telah menguasai mereka sepenuhnya. Mereka hanya ingin melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka dengan cara apapun. Namun, Ye Yunfei jauh lebih cepat. Dengan teknik pergerakannya, ia terus mengejar mereka satu persatu, membantai tanpa henti. Kepala-kepala berguling, darah mengalir seperti sungai, dan dunia seakan kehilangan warnanya. Ketika melihat sekeliling, medan perang itu telah berubah menjadi rumah jagal. Tanah dipenuhi darah, anggota tubuh berserakan, dan bau kematian memenuhi udara. Di dalam Akademi Guardian, semua orang benar-benar terkejut.
Jie Changkong tidak mampu menahan desahannya, mengakui bahwa kekuatan Ye Yunfei tidak lebih lemah dari Guardian Din di masa lalu. Tetua He bahkan bertepuk tangan dan tertawa, merasa bahwa dengan Ye Yunfei di pihak mereka, pasukan asing tidak akan menjadi ancaman. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, pembunuhan itu akhirnya berakhir. Dari lebih dari 4.000 kultivator alam gua surga, hanya segelintir yang berhasil melarikan diri. Sebagian besar telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Di langit, Ye Yunfei berdiri tinggi, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyapu segala arah, memastikan bahwa tidak ada lagi musuh yang tersisa di sekitar Akademi Penjaga. Setelah memastikan semuanya aman, ia berjalan kembali selangkah demi selangkah. Sorakan langsung pecah di dalam Akademi Penjaga. Semua anggota bersorak gembira, menyambut kepulangannya dengan penuh kemenangan. Dengan senyum ringan, Ye Yunfei menyampaikan bahwa semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Seolah-olah pertempuran mengerikan itu hanyalah sesuatu yang sepele baginya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah pesawat ruang angkasa muncul di kejauhan, melesat dengan kecepatan tinggi sebelum berhenti di depan Akademi Penjaga. Seorang lelaki tua keluar dengan ekspresi cemas, suaranya dipenuhi kepanikan saat ia memanggil Ye Yunfei. Dalam sekejap, Ye Yunfei melintasi kehampaan dan muncul di hadapan lelaki tua itu, menanyakan apa yang terjadi pada King Luo. Dengan nada tergesa, lelaki tua itu menjelaskan bahwa King Luo telah diculik oleh beberapa ahli dari alam lain. Mereka semua berada di tingkat ke-10 alam gua surga. Mereka menyerbu rumah keluarga Su di Zhongzhou, merampok harta, membunuh dan melukai banyak orang. Ketika melihat King Luo, mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Wu pasti akan menyukainya, lalu secara paksa membawanya pergi. Keluarga Su telah mengirim orang untuk mengejar mereka, dan sang patriark meminta bantuan Ye Yunfei untuk menyelamatkan King Luo. Mendengar nama itu, Tuan Muda Wu, ekspresi Ye Yunfei berubah. Keterkejutan dan kemarahan muncul bersamaan. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar nama itu. Sebelumnya, Xia Feiyan telah diculik di kota Qingxia oleh anak buah Tuan Muda Wu. Ia bahkan telah menyelidiki identitas orang itu, namun tidak menemukan apapun. Dan kini, Su King Luo juga dibawa pergi oleh orang yang sama. Api kemarahan perlahan menyala di dalam diri Ye Yunfei. Kesadaran datang dengan tiba-tiba di benak Ye Yunfei, seperti kilatan cahaya yang menembus kabut keraguan. Ia akhirnya memahami bahwa Tuan Muda Wu berasal dari wilayah bintang Xuan Huang, sebuah fakta yang langsung menjelaskan begitu banyak hal yang sebelumnya terasa janggal dan tidak masuk akal. Tidak heran, bahkan dengan kekuatan dan jaringan informasi Cui Tiang Wuo, tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan mengenai sosok misterius tersebut. Semua kepingan yang sebelumnya berserakan kini mulai tersusun menjadi satu gambaran yang jelas, namun justru membuat situasi terasa semakin serius. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengajukan pertanyaan penting, berusaha menggali setiap detail yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Ia ingin mengetahui kapan kejadian itu terjadi dan ke arah mana para ahli asing tersebut pergi. Suaranya terdengar tegas, namun di balik itu, tersimpan kegelisahan yang mulai merayap dalam hatinya. Namun jawaban yang ia terima tidak memberikan kelegaan. Orang tua itu menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui arah pelarian para ahli tersebut. Semua pelaku berada di tingkat ke-10 alam gua surga, kekuatan yang jauh melampaui kemampuan keluarga Su untuk melacak. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat di dalam hati Ye Yunfei. Wajah Ye Yunfei menjadi sangat jelek. Ekspresinya menegang, alisnya berkerut dalam, dan pikirannya mulai berpacu dengan cepat, mencoba merangkai berbagai kemungkinan solusi. Dalam diam, ia menyusun rencana, mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Dalam benaknya, ia mengingat bahwa semua orang dari medan bintang Xuan Huang diteleportasikan ke benua Tianxuan melalui altar teleportasi milik klan iblis kuno yang terletak di Laut Barat. Dari sana, muncul ide untuk memasuki Laut Barat, menemukan altar tersebut, dan menghancurkannya, sehingga jalur mundur musuh dapat diputus. Dengan cara itu, cepat atau lambat, ia akan mampu menemukan para ahli asing yang telah menculik King Luo. Namun, rencana itu bukan tanpa risiko. Waktu yang dibutuhkan tidak sedikit, dan selama proses tersebut, tidak ada jaminan bahwa King Luo akan tetap aman. Pikiran tentang kemungkinan King Luo terluka membuat dada Ye Yunfei terasa semakin sesak. Saat ia masih tenggelam dalam perenungan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Taois Dadi muncul, sosoknya tampak santai namun wajahnya menunjukkan sedikit keprihatinan. Ia menggelengkan kepala berulang kali sambil mendesah, menyatakan bahwa Ye Yunfei terlalu kejam karena telah membunuh begitu banyak orang. Tidak hanya itu,
Ia juga menyinggung bahwa Ye Yunfei telah membunuh anggota inti dari kekuatan besar seperti Sekte Ilahi Laut Biru, Sekte Xuanming, dan Sekte Pedang Surgawi, yang jika kabarnya tersebar, akan menimbulkan masalah besar. Ia memperingatkan bahwa kekuatan-kekuatan besar di wilayah Bintang Xuan Huang tidak akan pernah membiarkan Ye Yunfei lolos begitu saja, dan bahwa tindakannya telah menjerumuskannya ke dalam masalah besar. Namun, alih-alih merasa gentar, mata Ye Yunfei justru berbinar ketika melihat Taoist Dadi. Harapan muncul dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, ia segera mendekat dan berdiri di hadapan sang Taoist, menanyakan dengan nada cemas apakah ada cara untuk menemukan temannya yang telah diculik oleh orang-orang dari wilayah Bintang Xuan Huang. Ia bahkan menyatakan bahwa selama ia bisa menemukan orang yang tepat, ia bersedia membantu memurnikan pil pengumpul esensi dan pil peningkatan yang tanpa syarat. Kata-kata itu menunjukkan betapa seriusnya ia dalam upayanya menyelamatkan King Luo. Taoist Dadi tampak berpikir sejenak, lalu menyebut nama Tuan Muda Wu, yang menurutnya kemungkinan besar adalah Wu Tianteng. Ia menjelaskan bahwa pria itu memiliki reputasi buruk di wilayah Bintang Xuan Huang, dikenal sebagai sosok mesum yang sering mengirim anak buahnya ke berbagai tempat untuk mengumpulkan wanita-wanita cantik. Namun, karena ayahnya adalah kepala keluarga Wu, sosok yang sangat berkuasa, tidak ada yang berani bertindak terhadapnya. Keluarga Wu sendiri merupakan salah satu klan terkuat di wilayah tersebut. Dari penjelasan itu, Taoist Dadi menyimpulkan bahwa teman Ye Yunfei pasti sangat cantik hingga menarik perhatian Tuan Muda Wu. Namun Ye Yunfei tidak tertarik pada penjelasan panjang itu. Ia segera memotong, menanyakan secara langsung apakah Taoist Dadi memiliki cara untuk membantu menemukan orang tersebut. Nada suaranya penuh urgensi, mencerminkan kegelisahan yang semakin meningkat. Setelah berpikir sejenak, Taoist Dadi mengusulkan sebuah metode. Ia meminta agar Ye Yunfei membawa sepotong pakaian yang pernah dipakai oleh King Luo, seperti baju, topi, sepatu, atau kaos kaki. Dengan bantuan kompas langit yang sebelumnya telah diberikan, ia dapat menggunakan teknik rahasia geomansi untuk mencoba melacak keberadaan King Luo. Ia bahkan sempat menegur Ye Yunfei karena belum mempraktikkan teknik geomansi tersebut dengan benar, menegaskan bahwa seni itu jauh lebih misterius daripada yang bisa dibayangkan. Tanpa ragu, Ye Yunfei langsung menyetujui. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah kompas kuning muncul, terbang ke depan Taoist Dadi. Kemudian, ia menoleh kepada tetua keluarga Su, memintanya untuk segera membawanya ke keluarga Su guna mengambil barang-barang milik King Luo. Tetua itu segera mengangguk, menyadari urgensi situasi. Taoist Dadi kemudian memanggil pesawat ruang angkasanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kapal muncul dan langsung membesar ukurannya. Ia memimpin Ye Yunfei dan tetua keluarga Su masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, pesawat itu melesat pergi, menghilang di cakrawala dengan kecepatan yang luar biasa. Dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa yang biasa digunakan Ye Yunfei, kecepatan ini setidaknya 5 hingga 6 kali lebih cepat. Setelah setengah hari perjalanan, mereka tiba di markas keluarga Su yang terletak di kota Su. Menyadari betapa mendesaknya situasi, tetua Su segera mengambil sepasang sepatu merah muda yang pernah dikenakan oleh Su King Luo dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Dengan penuh harap, Ye Yunfei kemudian menyerahkan sepatu itu kepada Taoist Dadi, memohon bantuannya. Taoist Dadi mengangguk, menyadari kesungguhan Ye Yunfei, dan menyatakan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin. Dengan sekali kibasan lengan, kompas surgawi melayang di udara dan aktif, memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan hingga menerangi seluruh ruangan. Karakter-karakter arah mata angin muncul di atas permukaannya, berputar perlahan, sementara sebuah jarum emas naik dari tengah, bergetar lembut. Dengan teknik yang disebut seni menggambar langit dan bumi, Taoist Dadi mengarahkan energi spiritualnya, mendorong sepatu King Luo ke atas kompas. Karakter-karakter arah segera berputar mengelilingi sepatu, memancarkan aura misterius yang sulit dijelaskan. Dari bawah tanah, gumpalan energi bumi berwarna kuning naik ke permukaan, memenuhi seluruh area dengan getaran halus yang terasa hingga ke tulang. Taoist Dadi memejamkan mata, memusatkan kekuatan jiwanya, melantunkan mantra dengan suara pelan. Di sisi lain, Ye Yunfei hanya bisa menunggu dengan cemas, setiap detik terasa seperti satu abad. Sementara itu, para petinggi keluarga Su mulai berdatangan. Kepala keluarga Su, seorang pria bertubuh tegap dengan jubah ungu dan wajah bermartabat, datang bersama para anggota lainnya untuk menyambut Ye Yunfei dengan penuh hormat. Namun perhatian Ye Yunfei sepenuhnya terfokus pada proses di depan matanya. Akhirnya, Taoist Dadi membuka matanya dan menyatakan bahwa hasil telah didapatkan. Jarum emas pada kompas yang sebelumnya bergetar kini telah stabil, menunjuk ke satu arah. Tanpa ragu, Taoist Dadi segera memimpin jalan,
bergegas kembali ke pesawat ruang angkasa sambil membawa kompas surgawi. Ye Yunfei langsung mengikuti. Kepala keluarga Su sempat meminta untuk ikut membantu, namun Ye Yunfei menolak dengan tenang, meyakinkan bahwa ia akan membawa King Lo kembali, bahkan jika harus mengejarnya hingga ke ujung dunia. Pesawat ruang angkasa itu pun kembali melesat, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kompas. Di dalam perjalanan, Taois Dadi mencoba menenangkan Ye Yunfei, menjelaskan bahwa anak buah Tuan Muda Wu biasanya tidak akan menyakiti wanita yang mereka tangkap sebelum diserahkan kepada tuannya. Sebaliknya, mereka akan merawat mereka dengan baik. Namun, meskipun mendengar itu, kemarahan di dalam diri Ye Yunfei tidak mereda. Ia menggertakkan giginya, niat membunuh yang mengerikan memancar dari tubuhnya, menyatakan dalam hatinya bahwa ia akan mencabik-cabik Tuan Muda Wu, bahkan mengubur seluruh klan Wu bersamanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.